Perkenalkan, saya Bambang Guntoro, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 17 Palembang. Kita sering menemukan atau sering melakukan saat belajar mengajar, menyamaratakan semua murid kita. Ini kita maksudkan agar kita bertindak adil kepada semua murid kita dengan memberikan perhatian, sumber belajar, dan proses belajar yang sama persis. Tapi apa Anda tahu? Ternyata ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional menyadari itu, bahwa setiap siswa memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Atau dengan kata lain, setiap siswa memiliki bakatnya masing-masing. Mulai dari cara belajar, kesiapan belajar, minat belajar, dan kondisi emosional setiap siswa. Maka kita sebagai pendidik harus memfasilitasi atau memberi akses belajar yang bisa mengakomodir perbedaan dan keunikan siswa kita tersebut. Salah satu yang bisa mengakomodir tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Karena pembelajaran ini unik dan memiliki hal-hal menarik untuk diterapkan. Banyak dari kita yang belum menerapkan kedua sistem pembelajaran ini di kelas. Kita hanya terbiasa mengajar dengan cara ceramah, mencatat, tanpa memperhatikan kebutuhan siswa kita. Izinkan saya berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan bersama siswa kelas 9 SMP Negeri 17 Palembang, khususnya kelas 94. Pada video ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya kolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional saya lakukan pada mata pelajaran IPA kelas 9 materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apa itu? Bagaimana itu dilakukan? Apa saja yang perlu disiapkan? Jika kalian penasaran, tetap tonton video ini. Sebelum memulai proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya terlebih dahulu mempersiapkan RPP, media pembelajaran yang terdiri dari YouTube, rekaman atau podcast, gambar, dan tumbuhan asli. Saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa-siswa saya. Apakah visual, ataukah auditory, ataukah kinestetik. Saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif yang berfokus untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan pada siswa kelas 9. Yang saya kolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional dimulai dengan mengucapkan salam saat saya masuk ke dalam kelas. Saya lalu menanyakan kabar pada siswa-siswi saya. Kemudian saya mengajak siswa-siswi saya untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Setelah selesai berdoa, saya melakukan absensi untuk mengetahui siapa siswa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Setelah melakukan absensi, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Saya juga tidak lupa menanyakan kembali apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Memulai pelajaran dan akhiri dengan berdoa. Fadli, tidak keluar. Selanjutnya saya memberikan
pertanyaan pemantik dengan menunjukkan tumbuhan asli kepada siswa-siswa saya. Saya bertanya, ada yang tahu tumbuhan ini namanya apa? Berkembang biak dengan cara apa? Kalau ini? Lengkuas. Oke. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar mereka, saya memberikan TTS susun huruf kepada siswa. Yang kamu dapat, ya, yang kamu dapat. Ada yang dapatnya sudah, yang dapatnya 3. Yuk, maju, nggak apa-apa. Yang dapatnya 3, satu orang aja, yang satu. Yang dapatnya 4, oke, ini coba, maju. Yang dapatnya 5, ya, maju. Yang dapatnya 6, oke, biar 5 doa aja. Yang dapatnya 6, yang lebih dari 6, tidak ada. Oke, sekarang kita cek jawabannya dari yang paling sedikit dulu. Silakan apa saja, jangan cek, ada nggak jawabannya? Mobil lapis, perunduk, sama stek. Baik, sekarang saya buat kelompok. Setelah membahas TTS susun huruf, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kelompok visual mengamati video melalui tayangan YouTube. Kelompok auditori menyimak rekaman podcast atau rekaman materi pelajaran. Dan kelompok kinestik akan bergerak lebih aktif mengamati tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah, bertanya kepada guru-guru tentang tumbuhan dan perkembangbiakannya. Selama siswa melakukan diskusi kelompok atau kerja kelompok, guru wajib memberikan pendampingan. Guru wajib memberikan penguatan kepada siswa, terutama siswa-siswa yang ada di kelompok kinestik. Sebelum melakukan presentasi, kami terlebih dahulu melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana dalam proses pembelajaran. Setelah diskusi kelompok selesai, maka setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Jika ada kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya, maka kelompok yang lain mendengar, lalu memberikan tanggapan, baik saran maupun pertanyaan. Setelah setiap kelompok selesai melakukan presentasi, maka perwakilan tiap kelompok mengumpulkan lembar kerja kepada guru. Penutup dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi pembelajaran sosial emosional proses pembelajaran. Setelah setiap kelompok selesai melakukan presentasi, maka perwakilan tiap kelompok mengumpulkan lembar kerja kepada guru. Penutup dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi pembelajaran sosial emosional dimulai dengan siswa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Lalu guru melakukan refleksi, bertanya apa yang dirasakan oleh siswa setelah mengalami 2 pembelajaran yang baru. Apapun pendapat siswa harus kita jadikan bahan evaluasi ke depan. Sebelum menutup pelajaran dengan berdoa, saya terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelajaran hari ini diterima oleh siswa. Setelah selesai melakukan evaluasi, saya bersama siswa menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Pembelajaran ini berfokus pada 2 hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten yang berkaitan dengan sumber belajar dan diferensiasi proses yang berkaitan dengan bagaimana cara siswa menemukan sebuah solusi dari masalah yang ada tanpa menghasilkan diferensiasi produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut.
Pembelajaran ini juga berfokus pada 3 kompetensi sosial emosional yang dimiliki siswa, meliputi kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil bukan hanya dari nilai yang diperoleh oleh siswanya, tetapi bagaimana sebuah proses pembelajaran meningkatkan kemauan, kecintaan, kesungguhan siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut. Demikianlah video kolaborasi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.